Teman-teman semuanya, adik-adik mahasiswa dan Bapak Ibu dosen yang saya muliakan, alur pikir menulis itu dimulai dari fenomena yang penting, ya. Dalam hal ini yang baru, kemudian bahayanya ataupun fungsinya. Kita bisa melihat dari segi apa aja. Nah, apa namanya? Fenomena yang penting. Misalnya fenomena yang penting sekarang ini apa? Tentang COVID. Bagaimana COVID itu harus diselesaikan. Nah, apakah COVID kalau COVID itu baru ya? Kalau COVID baru, masalah COVID itu bisa kita sebut sebagai sebuah hal yang baru ataupun novel. Ataupun kita juga bisa mengkaji dari sisi bahayanya. Misalnya bahaya bahaya daripada ganja misalnya, yang memang sangat merajalela. Kemudian Aceh itu dikenal dengan produk apa namanya yang memproduksi ganja besar-besaran misalnya, ataupun penanam ganja yang paling keren. Atau kita juga bisa melihat daripada sebuah fungsi, bisa saja fungsi, apakah fungsi undang-undang kita melihatnya, ataupun kita juga bisa melihat daripada fungsi yang lain. Nah, fenomena yang penting tadi maupun yang baru, yang bahaya, termasuk yang ataupun fungsinya itu harus kita hubungkan sebagai apa namanya gap knowledge kita. Artinya gap keilmuan kita di sini. Misalnya misalnya seni tari itu harus dengan gerakan yang bagus misalnya. Tidak bisa kita harus loncat sana misalnya, loncat sini tanpa tahu arahnya, tanpa aturannya, ataupun bagaimana membuat tari tersebut sehingga dikenal oleh luas di masyarakat di seluruh dunia. Nah, ini keilmuan kita di sini. Artinya apa? Yang peneliti lain tersebut belum tahu terkait fenomena itu. Kita sering melihat kan rapai geleng ataupun tari yang di Aceh yang sudah dimodifikasi. Banyak itu. Ada tari pehprut, ya, ada tari pehpa, ada tari pehdada. Nah, tari pehprut itu kan baru dikembangkan juga. Itu kalau nggak salah itu modifikasi yang dilakukan oleh Imam Juwaini ya, Imam Juwaini. Nah, itu di Aceh tari pehprut dengan menggunakan rapai pase, rapai besar itu. Itu adalah hasil tari modifikasi sebenarnya. Kemudian termasuk misalnya tari yang lain. Sering kita lihat misalnya di penyambutan pesta misalnya, itu anak-anak yang dari sanggar seni yang dari SD itu menyambut lintu baru ataupun dara baru, yang pengantin baru yang diantar dari keluarga mertuanya ke sana, kemudian disambut oleh tarian itu. Tarian awal memang menarik, ada Ranub Lampuan, tarian dasarnya Ranub Lampuan. Tetapi setelah itu udah ada tarian Indianya, tapi gaya Aceh. Itu kemarin saya sempat waktu di Tenom, saya pergi ke Tenom, ada acara pesta di sana. Itu tari India yang dimodifikasi dengan musik India, tapi tari Aceh yang dimodifikasi. Dan itu sangat menarik sebenarnya. Nah, ini sebenarnya fenomena yang begitu yang kita lihat, dan orang lain belum tahu. Ini yang kita ciptakan. Nah, sehingga ini yang membedakan antara artikel kita dengan artikel orang lain nanti. Kita bisa melihat di situ. Itu menjadi tujuan khusus kita. Jadi yang orang lain belum tahu terkait fenomena tersebut, itu menjadi tujuan khusus dari artikel kita. Sehingga inilah yang membedakan artikel yang kita tulis dengan artikel yang ada, dengan artikel orang lain yang sudah banyak bertebaran di seluruh dunia. Dan disinilah pesan tulisan kita, apa yang ingin kita tunjukkan, kemudian apa yang akan ingin kita buktikan melalui tulisan kita tadi.
Nah, termasuk adik-adik mahasiswa ini menulis artikel itu adalah bagian daripada syarat kelulusan. Jadi harus menciptakan sebuah artikel daripada skripsi ataupun penelitian yang sudah dikaji. Artinya di situ punya sebuah gap research yang memang menarik, yang memang harus diciptakan. Nah, gap research ini yang harus kita tunjukkan dan kita buktikan melalui tulisan tadi. Tetapi kita di sini kembali kepada metode tadi, bagaimana metodenya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ini untuk mencari bukti kita, metode yang kita gunakan. Kemudian bisa saja kita setelah kita mendapat bukti, kita bisa langsung loncat ke sini. Selainnya untuk menjabarkan bukti-bukti tersebut untuk menguji kebenaran ataupun hipotesis. Dan ini bukti yang terkait dengan pesan yang akan kita sampaikan sebelum kita melakukan sebuah analisis dalam bentuk interpretasi logis kita. Dan baru nanti kita mengambil sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu bukan rangkuman. Kesimpulan daripada sebuah artikel itu bukan rangkuman. Tetapi kesimpulan itu adalah hasil temuan kita yang telah kita yang kita gabungkan antara hasil dan diskusi kita menjadi sebuah pokok inti kita. Apakah penelitian ataupun riset kita tadi menjawab permasalahan yang ingin kita kaji atau tidak? Ini yang kita simpulkan. Kalau misalnya di dalam skripsi kan artinya rumusan masalahnya ada 3, berarti kesimpulannya juga ada 3. Tapi di sini tidak. Di dalam artikel itu tidak. Artikel itu adalah penggabungan itu semua yang kita ciptakan dalam bentuk narasi kita sendiri. Nah, sebenarnya dalam menulis artikel itu sebenarnya kita adalah ingin menyampaikan sebuah pesan ya. Ini saya membuat bentuk tabel ini karena kita ingin menyampaikan sebuah pesan kepada pembaca yang jauh di sana di seluruh dunia. Pesannya kita bukan menulis misalnya bagaimana anak-anak mengalami learning from home. Kita tidak menulis yang demikian. Tetapi di sini kita menulisnya adalah ataupun kita ingin menyampaikan pesan kita bahwa learning from home yang dialami oleh anak-anak itu telah melahirkan sebuah trauma psikologis pada anak. Kita tidak melihat anak-anak mengalami learning from home kalau itu tidak novelty. Dan itu bukan pesan, tetapi pesannya itu adalah learning from home yang dialami oleh anak-anak itu telah melahirkan trauma psikologis pada anak-anak. Atau kita melihat lagi misalnya bagaimana mahasiswa menjalani kuliah daring. Nah, bukan itu yang pesan yang kita sampaikan. Tetapi pesan yang ingin kita sampaikan di dalam sebuah artikel itu adalah kuliah daring itu telah memberikan beban finansial orang tua di kalangan keluarga miskin. Kenapa? Di sini riset kita. Di sini artikel yang kita bahas dalam sebuah riset ini. Karena kuliah daring tersebut tidak semuanya akan bisa. Satu contoh misalnya, ini mohon maaf saya katakan, misalnya di Sare di sana, di Pucuk Sare atau di daerah Tangsih, ada mahasiswa daerah Tangsih kuliah di ISBI, terus secara daring. Nah, di Tangsih itu apakah ada jaringan? Belum tentu ada jaringan. Karena di seluruh Aceh ini belum semua daerah itu mempunyai jaringan. Bukan hanya di Aceh, di Jawa pun juga demikian. Di daerah misalnya pelosok Sidoarjo misalnya itu nggak ada, juga kurang jaringan. Di daerah Bromo ke atas sana juga kurang jaringan. Itu kalau di Jawa. Kalau kita di Aceh itu sangat luas. Kita di Aceh sangat luas. Jaringan internet itu sangat-sangat kurang. Bahkan yang kita di Banda Aceh aja itu juga kurang. Nah, kadang-kadang hilang, apalagi kalau sempat mati lampu itu hilang.
Nah, kuliah dengan sistem daring itu sebenarnya itu telah memberikan beban finansial orang tua di kalangan keluarga miskin. Artinya apa? Tidak semua orang tua itu bisa memberikan paket data untuk anaknya belajar daring tadi. Ketika dia daring data paket internet HP dia tidak ada, maka secara otomatis dia harus datang ke warung kopi. Apakah semua warung kopi itu mempunyai internet? Apakah semua warung kopi itu mempunyai WiFi? Itu belum tentu ada. Nah, kalau misalnya kita pergi ke daerah saya di Abdia misalnya, di daerah Mangging itu banyak warung kopi, tapi nggak ada yang punya WiFi. Ataupun kita pergi ke daerah Tangsi tadi seperti yang saya katakan. Nah, itu ada warung kopi, tetapi warung kopi pagi, warung kopi siang dan malam yang hanya untuk duduk-duduk orang tua di sana minum kopi sebelum berangkat ke sawah. Apakah punya WiFi? Enggak ada juga. Tetapi mereka juga harus pergi ke kota. Pergi dulu ke kota dan duduk di warung kopi yang ada WiFi. Nah, ketika mereka duduk di warung kopi yang punya WiFi juga harus dikenakan biaya. Mereka harus pesan air. Kadang-kadang satu gelas kopi harganya 4.000 karena kita memakai WiFi sehingga jadinya 5 sampai dengan 6.000. Dan ini merupakan sebuah beban finansial bagi orang tua orang tua di kalangan keluarga miskin. Dan itu yang kita lihat. Nah, bukan melihat mahasiswa tadi yang menjalaninya. Kalau kita melihat mahasiswa menjalaninya, saya bisa katakan bahwa hampir 70% mahasiswa itu senang dengan kuliah daring. Karena dia nggak perlu on time masuk ke kelas. Kemudian tugasnya nggak perlu di print, tinggal dikirim. Nah, dan dia nggak terlalu menjadi sebuah beban. Dia bangun tidur harus mandi dulu untuk pergi ke kampus. Dan itu bisa kita katakan, ini bukan riset ya, tapi bisa kita katakan bahwa hampir 70% mahasiswa itu senang kalau kuliah daring. Kemudian kita juga tidak bisa melihat pesannya kalau kita lihat tadi ini belajar daring misalnya di daerah perbatasan, ini bisa kita lihat misalnya pembelajaran daring tadi telah mendiskriminasikan penduduk di wilayah terpencil. Dan seperti yang saya katakan tadi, daerah Tangsi itu saya katakan sebagai daerah terpencil dan nggak ada wifi-nya, dan itu sangat-sangat mendiskriminasi penduduk di wilayah tersebut. Atau dalam contoh misalnya pesan yang ingin kita sampaikan tersebut bukanlah tentang praktek seni tadi, seperti yang saya jelaskan di awal, ataupun praktek upacara ataupun praktek tradisi lokal dalam suatu masyarakat. Tetapi yang ingin kita sampaikan sebagai sebuah pesan di dalam sebuah artikel itu adalah bahwa praktek seni ataupun upacara ataupun tradisi lokal itu merupakan bentuk daripada sebuah resistensi budaya terhadap globalisasi atau terhadap dominasi. Kita sering melihat misalnya tari teater misalnya, peran teater dalam melawan sebuah hegemoni kekuasaan. Itu banyak kita lihat, termasuk waktu saat waktu demo, mereka menggunakan topeng kemudian ngecat badannya, mukanya, itu semuanya juga sebuah perlawanan. Dan di sini yang kita lihat bahwa seni sebagai sebuah resistensi budaya terhadap globalisasi atau terhadap dominasi penguasa. Bukan melihat seni sebagai sebuah praktek tadi, tetapi melihat seni sebagai sebuah resistensi budaya. Dan ini menarik kalau kita mau menulis artikel tentang pesan tersebut. Atau di kalangan pendidikan misalnya, penggunaan bahasa Arab misalnya, ataupun bahasa Inggris, ataupun pendidikan agama Islam itu tidak berhasil dalam apa?
Bukan itu yang ingin kita sampaikan. Kita tidak bisa mengatakan bahwa pendidikan bahasa Arab, pendidikan bahasa Inggris, ataupun pendidikan agama Islam tidak berhasil dalam apa. Kita tidak bisa mengatakan yang demikian. Tetapi pesan yang harus kita sampaikan adalah bahwa teacher center learning itu telah menjadi penghambat pengembangan skill, misalnya berbahasa asing di kalangan mahasiswa. Atau ada hal yang lain. Nah, atau kita bawa ke daring. Nah, kuliah daring itu bisa telah menghambat, telah menjadi penghambat untuk pengembangan diri mahasiswa di kalangan mahasiswa seni tari. Kita bisa mengatakan yang demikian. Karena pesan yang ingin kita sampaikan di sini adalah tentang metodenya, termasuk tentang apa goal daripada metode tersebut. Nah, seperti teacher center learning kemudian menjadi sebuah goal itu dalam mengembangkan skill daripada mahasiswa itu sendiri. Atau ini contoh yang paling banyak sekarang ya, tentang penggunaan meme humor COVID-19 ya di dalam media sosial. Kita bukan melihat meme-nya, kita tidak melihat meme humor itu sendiri di dalam media sosial, tetapi kita di sini melihat yang pesan yang akan kita sampaikan itu adalah tentang meme humor itu yang merefleksikan sempitnya ruang partisipasi publik dalam penanggulangan wabah. Dan ini kita melihat dari meme merupakan kritik atas kelambanan penanganan COVID yang ada di Indonesia misalnya. Dan itu meme-nya. Seperti waktu lockdown di Aceh. Waktu lockdown di Indonesia maksudnya, mohon maaf, bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia. Italia, Amerika, semuanya, bahkan Malaysia itu semuanya. Bahkan Jakarta sendiri semuanya sudah lockdown. Dan muncul sebuah video menarik di Aceh. Aceh tidak lockdown, warung kopi juga masih buka. Dan itulah Aceh. Dan itu sebenarnya itu kritik. Artinya kritik terhadap pemerintahan kita. Pemerintahan yang ada di Aceh. Kenapa itu bisa terjadi? Dan kenapa? Memang kalau bahasa Acehnya Pak Dede ya, dikatakan bahwa urang Aceh yang kerhutang, kerhule. Jadi memang keras, itu orang Aceh. Ya tidak mau diatur. Makanya Aceh ini ya begini terus selalu. Orang Aceh itu enggak mau diatur. Makanya sehingga terjadi sebuah pemberontakan di Aceh yang disebut dengan Gerakan Aceh Merdeka. Itu adalah salah satu hegemoni bahwa orang Aceh itu tidak bisa diatur. Ya. Izin Pak Tabrani. Pak Tab, boleh 5 menit lagi ya? Saya lanjut sedikit lagi bahwa ini konsep artikel. Dan inilah konsep artikel. Kalau mau kita membuat sebuah artikel, jadi saya tidak menjelaskan yang ini lagi, bahwa kita mulai daripada introduction, kemudian diakhiri dengan conclusion. Jadi diakhiri dengan penutup. Jadi teman-teman semuanya bisa mengambil. Sekali lagi saya katakan bahwa ambil yang itu bukan ambil judulnya, tetapi ambil dari artikel tersebut, kita ambil adalah apa yang menjadi variabel di dalam artikel kita. Kalau misalnya kita ada 3 variabel, maka ambil salah satu daripada 3 variabel tersebut, kemudian kembangkan menjadi sebuah. Sedangkan untuk teori, kita sudah punya teori. Teori di bab 2 di dalam skripsi kita sudah punya. Jadi tinggal kita kembangkan lagi bagaimana selanjutnya untuk kita mendapatkan hasil yang menarik untuk sebuah artikel kita. Di slide ini juga saya ada menjelaskan tentang ini terkait dengan referensi dan citasi. Nanti slide-nya juga sudah saya share ke moderator, termasuk teknik pengutipan, ada yang Turabiat, Cicagu, MLA, APA, AMA, NLM,
Dan ini semuanya adalah bentuk-bentuk citasi yang bisa kita gunakan dan tergantung daripada keilmuan kita masing-masing. Misalnya ilmu sosial itu bisa kita gunakan apa? Kalau misalnya di UIN itu Turabian, kalau di Unsyah itu menggunakan HPE. Nah, ini bisa kita gunakan semuanya. Dan satu lagi, kalau untuk melihat itu bisa dilihat nanti bagaimana format penulisan jurnal, kemudian bagaimana mengubah pola laporan penelitian ataupun skripsi ke artikel. Itu teman-teman mahasiswa di ISBI itu bisa mengunjungi link berikut, itu ada di sana, nanti bisa dilihat. Ini disediakan gratis juga di Jurnal Ilmiah Praden dan itu bisa di-download. Ini kalau mau dibagikan juga silahkan untuk berbagi ilmu. Terakhir, sebagai peneliti, karena mahasiswa itu adalah seorang peneliti, maka mahasiswa juga harus mempunyai akun. Jangan mau kalah sama mahasiswa di luar, bahwa ini kita juga harus punya. Apalagi mahasiswa sekarang itu sudah diberikan email kampus oleh oleh kampus, diberikan email student. Jadi sangat mudah untuk mendaftarkan diri, baik itu pada Google Scholar, Pablon, Researchgate maupun Object. Dan ini memang harus ada. Terakhir, terima kasih atas partisipasi semuanya, atas waktu dan kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.